Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku dimanapun Anda berada, ada yang bertanya sama saya gimana caranya proses kerja ke Brunei Darussalam. Oke, saya akan beritahukan kepada teman-teman yang bertanya gimana caranya kerja ke Brunei. Yang pertama-tama, satu, harus mempunyai paspor. Paspor bebas. Maksudnya paspor itu kan ada dua jenis, paspor pekerja dan paspor wisata. Itu dua-dua boleh lah. Yang penting punya paspor intinya. Masa aktifnya 5 tahun. Atau 3 tahun, 2 tahun pun boleh diproses. Tapi kalau 1 tahun nggak bisa diproses, harus renew, harus perpanjang dulu. Oke, yang pertama sudah ya, paspor sudah punya. Yang kedua, saran saya kalau mau kerja ke Brunei, usahakan tanya dulu kalau seandainya ada saudara, tetangga yang udah kerja di Brunei, tanya ke mereka bisa nggak gitu dicarikan kerja di sana. Nah, kalau bisa itu namanya calling visa. Nah, kalau calling visa itu bagus, jadi biaya prosesnya murah. Jadi hanya numpang PT kita di Indonesia untuk proses pemberangkatan ke sini. Jadi visanya udah diproses duluan gitu. Paling biayanya sekitar 5 juta untuk prosesnya saja, seperti medikal, asuransi, KTKLN, cop paspor. Itu udah siap terbang. Tapi 5 juta itu di luar dari tiket. Nah, tiket pesawat ini ada dua maskapai. Kalau pakai Air Asia itu agak murah lah. Kalau bookingnya 3 minggu atau 1 bulan sebelumnya itu kisaran sama bagasi kisaran sekitar 1,8 lah, paling mahal 2,2 juta. Tapi transit di Malaysia gitu. Transitnya di Malaysia kalau nggak salah sekitar 3-6 jam umumnya. Kita ambil tengah-tengahnya aja gitu ya. Nah, kalau kita naiknya pesawat Royal Brunei atau Garuda, biasanya itu Royal Brunei kerjasama dengan Garuda, tapi pesawatnya tetap Royal Brunei gitu. Di tiketnya aja Garuda, tapi sebenarnya pesawatnya Royal Brunei yang punya dari kerajaan Brunei. Itu kalau tiket dari Jakarta ke Brunei yang langsung naik RBI Royal Brunei itu kisaran sekitar 3 jutaan. Paling mahal tuh 3,2 3,3 lah, tahu saya kalau beli online lah gitu. Itu langsung 2 jam Jakarta Brunei. Ada juga Bali Brunei, ada juga Surabaya Brunei. Itu jarak tempuh 2 jam 20 menit lah gitu ya. Ya, intinya saran dari saya, pertama, kalau seandainya ada family ataupun teman, tetangga, tanyakan dulu. Tapi kalau seandainya tidak ada, tetap pingin kerja ke luar negeri, saran saya yang kedua, cari agensi gitu. Kalau nggak ada kenalan sama sekali harus cari agensi gitu. Tapi kalau lewat agensi biasanya itu ada potongan gaji nanti setelah sampai di Brunei. Standarnya itu kalau tidak salah ada yang 1000 dolar Brunei, ada juga 1200 potongan. Itu jasa lewat agensi. Belum lagi kamu di Indonesianya ada lagi biaya proses. Nah, jadi usahakan jangan lewat sponsor. Kalau lewat sponsor
nanti biayanya di Indonesia mahal lagi gitu ya, ingat itu. Saya juga kerja di Brunei hampir sekitar 7 tahun lah, 7-8 tahun di Brunei. Dulu saya pertama kali ke Brunei itu dulu tahun 2012, tapi saya nggak betah. Biasa saya kerja di hotel di Indonesia, di restoran Indonesia, pas sampai ke Brunei saya kaget gitu. Di Brunei, satu, nggak ada hiburan, pokoknya boring lah, nggak ada hiburan. Jadi sistem kerja di Brunei itu, kita itu berangkat kerja, pulang kerja, tidur, berangkat kerja, pulang kerja, tidur, nggak ada hiburan. Apalagi di Brunei transportasi dibatasi. Pagi itu dari jam, anggaplah jam 6 pagi sampai jam 6 malam, itu sarana transportasinya dibatasi. Jadi kalau nggak ada punya kendaraan itu susah mau kemana-mana gitu ya. Tapi enaknya di Brunei itu negaranya aman gitu, dan biaya hidup juga agak murah. Itu enaknya di Brunei. Pokoknya ayem lah kalau di Brunei gitu. Walaupun gaji kecil, insya Allah kalau orang yang ngirit bisa nyimpen duit. Kebetulan banyak rekan-rekan saya yang udah satu kontrak kerja 2 tahun, dia udah bisa beli tanah walaupun di kampung lah ya istilahnya. Terus berangkat lagi kontrak kedua, dia bangun cicil-cicil ya, alhamdulillah. Pokoknya sekitar 5 tahun di Brunei bolehlah punya rumah istilahnya, walaupun istilahnya kecil-kecil gitu. Karena biaya hidup di sini memang agak murah, nggak sama seperti Indonesia. Mohon maaf, saya bercerita kerja di Jakarta. Di Jakarta kalau gaji 3 juta, mohon maaf nih, kalau orang ngontrak, ya kan, kontrakan di Jakarta udah berapa? Minimal udah 600-700 ribu, belum bayar listriknya, belum transportnya. Kalau saya sih, kalau anak-anak muda lebih bagus merantau ke luar negeri. Ya syukur-syukur bisa merantau ke Hong Kong, Singapura, ke Korea, apalagi ke negara Eropa lah yang gajinya. Ya tapi kita kalau merantau, kalau punya skill itu enak sih, jadi agak tinggi lah gaji. Gaji di Brunei itu standarnya itu yang non pengalaman itu kisaran 350 dolar Brunei. Nah, 1 dolar Brunei itu cruise-nya itu cuma 10.000. Berarti kalau dikalikan 350 berarti cuma 3,5 juta untuk sekarang inilah. Tapi ada juga yang 400. Nah, itu ada yang 400. Ini saya berbicara di perusahaan saya yang saya kerja. Itu libur 1 bulan itu 4 kali, ditambah lagi ada public holiday ya, kayak tanggal merah lah, itu ada libur lagi gitu. Jam kerjanya 10 jam kalau di tempat saya, kalau nggak di tempat lain saya nggak tahu gitu. Karena saya juga sering membantu perusahaan saya minta tolong dicarikan orang dari Indonesia, dan saya juga ada kerjasama terkadang sama sekolah-sekolah perhotelan di Indonesia, atau kursus sekolah pelayaran gitu ke kapal. Itu biasanya yang kursus yang 6 bulan itu banyak saya ambil buat kerja di Brunei. Mereka pun cari pengalaman di sini. Setelah 2 tahun kontrak pertama, banyak mereka apply lagi ke kapal pesiar, ke Maldives, ke Timur Tengah gitu, karena digaji di sana agak lumayan lah gitu. Barangkali ada sahabatku yang ingin kerja ke Brunei Darussalam, bisa kontak ke saya. Insya Allah kalau ada pas job kerja di Brunei, saya bisa bantu. Ya itu biayanya sekitar segitu, 5 juta itu untuk proses di luar dari tiket gitu. Ya antara 8,5 sampai 9 juta lah itu. Tapi udah tidak ada potongan. Ada juga simpanan, biasanya di company itu ada simpanan 300 dolar Brunei, tapi dipotong 50
$50 selama 6 kali berarti kan 300, tapi disimpan, nanti kalau habis kontrak yang uang $300 itu dikembalikan gitu. Oke, buat sahabatku, sekian dari saya, siapa tahu bisa berguna untuk yang membutuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.